Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah, di video saya kali ini sobat, saya ingin berbagi pengalaman kepada kalian semuanya. Mungkin dari kalian juga pernah ada yang berinteraksi dengan dalam tanda kutip adalah esoteri dari pusakanya. Nanti di sini saya juga berbagi pengalaman kepada kalian semuanya tentang saya dalam tanda kutip didatangi oleh khodam pusaka saya. Untuk itu langsung saja kita akan simak bersama. Nah, sobat semuanya, kalau kita berbicara tentang khodam atau esoteri, berarti ini adalah dalam babakan spiritual. Kalau kita berbicara tentang pusaka atau tosan aji, memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya esoteri. Karena pusaka itu sendiri dia terdiri dari dua unsur, yaitu ada yang fisik dan juga ada non fisik. Fisiknya itu adalah dia berupa benda wujud besi yang ditempa seperti itu menjadi bentuk sebilah keris ataupun juga tombak atau yang lainnya. Lalu untuk yang esoterinya ini dia adalah doanya sobat. Nah, doa ini biasanya kalau kita agama Islam kan juga ada. Kita setiap membaca ayat Al-Qur'an, dia tuh selalu ada atau dihuni oleh satu kodam dalam satu huruf. Saya pun juga meyakini bahwasanya doa-doa yang dipanjatkan oleh sang empu kepada bilah pusaka tersebut itu pun juga mengandung yang namanya energi. Bisa ada yang juga menamakannya khodam atau tuah. Nah, tentunya setiap orang itu berbeda-beda sobat, tergantung dari tingkat, mungkin tingkat ini ya, ini loh, kayak spiritualnya itu berbeda-beda. Karena dari pengalaman saya pribadi, kemarin saya bertanya kepada Pak Rahmat yang dia mengoleksi pusaka-pusaka, pernah nggak kira-kira didatangi dalam mimpi ataupun juga dalam bukan di dalam mimpi atau di luar mimpi. Ternyata beliau bilangnya sih katanya masih belum pernah mas. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman. Ini adalah real pengalaman saya pribadi selama saya berkecimpung dalam dunia tosan aji. Saya cuma satu kali sobat. Saya ini antara apa ya, kalau boleh dikatakan itu antara mimpi dan juga antara sadar. Waktu itu saya gini, saya akan tunjukkan dulu pusaka mana sih yang berinteraksi dengan saya itu. Nah, ini adalah pusakanya ini sobat. Ini saya dapatkan waktu itu kalau boleh dikatakan itu beliau adalah kayak semacam kayak supranaturalis gitu ya, paranormal mungkin seperti itu, spiritualis kalau boleh dibilang, yang ada di daerah Sidoarjo kalau nggak salah, karena sudah sangat lama sekali. Ini adalah salah satu dari koleksi-koleksi pusaka saya yang awal-awal saya bermain tosan aji. Nah, ini yang satunya ini, keduanya berbentuk tombak sobat. Nah, ini pun juga sudah lama sekali saya koleksi dan saya dapatkan juga sudah lama ini. Kalau yang ini masih belum saya warangi, kalau yang ini sudah saya warangi dan warangkannya sudah saya serviskan. Kalau yang ini, coba kita akan lihat seperti apa sih bentuknya, dan nanti akan saya ceritakan pengalaman saya waktu itu, waktu didatangi atau berinteraksi dengan saya. Coba. Nah, ini sobat. Ini untuk bentuknya sendiri dia sangat sederhana. Boleh dikatakan mungkin semacam kayak tombak atau menur ya. Ini kalau ini maaf. Ini ada semacam kayak empat sisi. Nah, ini 1 2 3 4. 4 sisi sobat. Nah, kedua pusaka ini, yang satunya lagi biar saya keluarkan juga biar kalian juga tahu. Ini pun juga tombak ini sobat. Nah, ini masih dalam keadaan masih kotor dan belum pernah saya warangi. Nah, warangkannya pun juga masih saya biarkan apa adanya. Kalau lebih jelas lagi di daerah ini, sor-sorannya ini ada pamor. Ini ada pamornya ini. Nah, kedua pusaka inilah yang pernah berinteraksi dengan saya waktu itu. Jadi ceritanya seperti ini. Dulu
pusaka ini saya taruh di atas saya tidur waktu itu. Saya nggak ingin terjadi sesuatu gitu ya. Saya memang waktu itu kok kepingin sekali gitu. Saya kepingin sekali membawa pusaka ini ke kamar saya. Padahal waktu itu saya menaruhnya itu di sini. Kalau dulu tempat pusaka saya itu di sini, sobat. Nah, di sini dan juga di tembok-tembok. Nah, karena memang sekarang sudah nggak muat, di sini sudah nggak muat, jadi saya taruh di etalase di galeri. Jadi kalau yang di sini ini cuma sebagian. Nah, kalau dulu di sini tempatnya, waktu belum begitu banyak. Kalau sekarang sudah ya lumayan lah. Nah, kedua tuh mbak ini saya bawa tidur waktu itu. Di atas tempat saya tidur itu ada semacam kayak dipan saya tidur itu ada lemari kecil. Nah, di dalam lemari kecil disitulah saya tempatkan dua pusaka saya ini waktu itu. Sebelum tidur saya taruh di situ. Nah, saya memang nggak berniat kepingin ditemui atau kepingin berinteraksi itu seperti itu. Saya nggak ada niatan sama sekali waktu itu. Saya kok kepingin ya menaruh ini di lemari saya, di tempat tidur saya waktu itu. Nah, malamnya saya itu didatangi oleh seekor harimau, satu harimau dan satunya lagi itu semacam kayak anjing. Nah, ini saya nggak tahu yang ini kira-kira yang nampak di mimpi saya, sosok yang nampak di mimpi saya itu adalah kodamnya pusaka ini atau tidak, saya sendiri juga kurang tahu. Jadi di situ waktu itu macan atau harimau itu tadi dia itu kepingin dimandikan waktu itu. Nggak tahu kenapa saya kok di dalam mimpi tersebut bisa mengerti bahasa binatang gitu. Kayak ini saja, kayak film Angling Dharma itu, mengerti bahasa binatang. Nah, di situ saya memandikan harimau tersebut dan juga anjing tersebut. Saya mandikan, saya kasih sabun itu badannya. Di dalam hati pun ada perasaan takut waktu itu, sobat. Nah, ada perasaan takut. Tapi terus saya mandikan. Setelah saya mandikan, saya guyur dengan air, lalu saya kasih handuk, saya handukin gitu, dan dia pun juga di dalam mimpi saya, sosok tersebut itu nurut banget gitu loh, nurut banget, nggak gigit, nggak apa gitu. Jadi waktu itu akhirnya setelah saya mandikan itu saya taruh di kandang di mimpi saya taruh di kandang, dan kandangnya saya masih ingat seperti kayak kandang-kandang kucing itu loh, kayak kandang-kandang kucing anggora gitu loh, seperti itu. Padahal kalau di mimpi itu harimaunya besar, tapi bisa saya masukkan di kandang kayak kandang kucing. Dan juga si anjing itu tadi saya taruh di kandangnya. Nah, setelah itu kandangnya tadi dengan yang sudah berisi harimau dan juga anjing tadi saya masukkan di lemari tempat tidur saya, bleng gitu. Nah, setelah itu saya langsung terbangun. Nah, bentar sobat, ini kayaknya hujan. Saya khawatir untuk suaranya kurang maksimal ya. Coba kita akan matikan dulu untuk videonya. Nah, kita kembali lagi sobat. Ini untuk hujannya sudah agak sedikit reda, jadi suaranya sudah mungkin agak jelas. Nah, tadi setelah saya masukkan sosok dari harimau dan juga anjing tadi ke tempatnya, lalu saya masukkan ke kamar ke lemari di kamar saya. Setelah itu saya terbangun. Dan saya sangat ingat sekali, kayaknya kok mimpi ini tadi kok nyata banget gitu ya. Kok nyata banget. Saya memandikan seekor harimau dan juga anjing, lalu setelah itu di dalam saya memandikan itu kayaknya sosok tersebut itu kayak enak gitu, kayak nyaman banget gitu loh, kayak seperti kayak kucing kalau dimandikan itu kayak seneng banget gitu loh. Nah, gitu. Saya teringat, kayaknya saya sebelum tidur tadi saya memasukkan dua pusaka ke lemari di atas tempat tidur saya. Saya kalau nggak salah waktu itu sekitar jam berapa ya, dini hari yuk. Terus saya buka lemarinya, ternyata benar, saya telah memasukkan dari dua pusaka saya ini ke lemari sebelum saya tidur. Nah, disitulah saya gini, apa benar sih, apakah ini yang namanya katanya didatangi atau ditemui oleh sosok dari khodam pusaka tersebut. Nah,
Kalau saya pribadi mungkin menyebutnya sudah itu adalah mungkin ini ya, kayak bunga tidur gitu saja. Nah, tapi sobat, habis dari mimpi tersebut beberapa bulan atau beberapa tahun ya, setelah mimpi tersebut saya sudah habis itu sudah saya nggak ingat. Saya ditemui lagi di dalam mimpi saya. Waktu itu saya ditemui di mimpi saya seekor harimau. Ya, yang pertama ini dia yang kedua ini dia berbentuk seekor harimau saja. Kalau yang pertama, mimpi saya yang pertama kan dengan anjing. Kalau yang ini cuma harimau saja. Di mimpi tersebut, sosok harimau itu dia minta bermain-main dengan saya. Nah, waktu itu seperti itu. Saya pun juga ada perasaan takut gitu loh. Dan sosok harimau yang ini itu seingat saya sama dengan yang waktu di mimpi pertama. Nah, itu kira-kira kalau menurut teman-teman ini seperti apa? Apakah ini adalah salah satu dari energi dari pusaka ini ataukah yang lainnya? Silakan kalian memberikan sebuah boleh dikatakan, silakan kalian berkomentar. Menurut kalian pribadi itu seperti apa? Kalau saya pribadi selama ini kan lebih memilih ke fisiknya, ke eksoterinya daripada di esoterinya. Lebih memilih di seninya seni dan juga fisiknya daripada di kayak mistik-mistiknya. Karena saya sangat khawatir sekali kalau berhadapan dengan yang namanya mistik-mistik, karena dari saya berkecimpung di dunia tosanaji. Kalau pertama kita sudah melangkah di mistik-mistik, biasanya itu gampang sekali kita ditipu oleh oknum-oknum tertentu. Nah, seperti itu. Makanya kenapa saya selalu mengandalkan logika, saya selalu mengedepankan dari yang namanya fisik daripada yang mistiknya. Kalau saya pribadi seperti itu, sobat. Nah, ini. Dan ini adalah warangka bawaannya, masih warangka bawaannya. Di sini ada ukirannya burung hantu ini, sobat. Nah, di sini ada ukirannya burung hantu, dan di matanya burung hantu ini ada semacam kayak merah gitu loh. Saya nggak tahu itu masuk di batu mulia atau apa, tapi di sini kalau untuk yang satunya ini hilang, ini sudah hilang. Kalau yang satunya ini masih ada tapi agak ke dalam. Nah, ini adalah pengalaman pribadi saya. Kalau kalian percaya silakan, enggak pun juga enggak apa-apa. Tapi di sini saya berbagi pengalaman, sedikit pengalaman saya tentang mistik di dalam pusaka koleksi saya. Nah, demikian tadi sobat, ini adalah sedikit dari cerita mistik saya dengan pusaka koleksi pribadi saya. Bagi kalian semuanya yang punya pengalaman dengan pusakanya, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa menjadi sebuah hiburan bagi kalian semuanya dan juga bisa menambah wawasan bagi kalian para pecinta tosanaji pemula. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.